Bisa gigit orang loh. Hei, bagus gitu. Oh, boleh. Semua sibuk-sibuk. Kecil kau yang yakin kayak masuk lah. Tengah. Geser sedikit merah, geser sedikit geser. Hả, tan gì hả? Hòa bình thế sai tuổi, tiếp hút châu ya con kênh bài.
喜欢你这个告诉我，那个后中啊，rumah kuning ah, oke. Ya, itu pegang siku. Oh, ayo, Sesuai dengan sini. lagi ya. Nanti kita mau foto bentar aja. Sahabat Singkawang, sahabat Nusantara, sahabat Pontianak dan juga sahabat di seluruh dunia. Jumpa lagi dengan saya Nikokan dan tentunya selalu bersama Abang Norman Bong yang ganteng. Selamat berbahagia sekali sahabat. Hari ini saya berada di Pontianak di wilayah Sungai Raya, Serdam ya, dan berada di lokasi Rumah Kuning Pontianak. Dan sudah bersama saya ini tetua-tetua dari Rumah Kuning. Mungkin bisa perkenalkan dulu nih, aku kita nih. Ya, kalau nama kita Ahien. Nah, Kalau saya Ana, tangki juga adik. di rumah ini. ini kalau suhu Ini suhu kita. Kalau kita udah bosan ya. Ini Jadi, suhu kita. Ini Lim Kim Leng, Lim Kim Leung. Pak Nah, Aleng, Pak Aleng. Pak Aleng. Alias Dato Leng. Dato Leng ah. Ayo, Ya. luar biasa. Kalau julukan Pontianak bilang Dato Leng itu Oh, adalah ini. suhu kita gitu. Oh begitu. Suhu besar. Jadi Suhu hubungan besar. Rumah Kuning dengan Dato Leng ini memang bagaimana ceritanya? Asalnya kan pertama kan saya kan cukup. Ah, pertama waktu itu kan saya kan yang seperti dulu pernah saya ceritakan. Saya kena di kucing. Waktu itu saya kondisinya pulang udah kayak orang ya keok-keok lah ya. Jadi kita ditolong sama subuh. Dari situlah pelan-pelan kita naik. Jadi Jadilah hari ceritanya ini. Anda tuh mendapat sipu dari kucing, tapi tapi belum sempurna. belum Akhirnya bisa disempurnakan mengendalikan. sama suhu leng kita. Ya. Luar biasa. Oke. Karena kita nggak bisa mengendalikan ya karena kita baru. Ya namanya ini sebuah proses spiritual itu memang begitu. Tidak ada serta merta masuk itu langsung jadi. Tetap harus ada satu pembinaan, ada satu ya yang bisa macam suhu leng kita lah, yang bisa membina kita supaya perjalanan spiritual kita itu semakin ke arah yang sempurna. Begitu. Sampai hari ini. Kalau Rumah Kuning kita ini gimana ceritanya? Rumah Kuning ini awalnya ini rumah tempat tinggal orang tua. Ya, Karena orang tua sudah meninggal, ya. kita putuskan untuk mengawasi yang di sana. Oh ini loh, sahabat-sahabat bisa ada saksikan ini altar leluhur sahabat Iya, ya. itu Kunci selalu. dari buyut, kakek nenek, Ya, ya. bapak mama, yang dibawa adik. Ini adik. Yang paling bawah adik. Ya, ya. Dan yang di sebelah itu untuk umum. Ya. Itu umum. Jadi umum yang orang kenalnya lah ya. Dan mau Apa yang berkenan, yang berkenan nggak mau. Ya, saya pengen tahu sekali kenapa pakai istilah Rumah Kuning. Oh ya, karena dasarnya kita didasari nenek kuning. Awalnya nenek kuning. Oh begitu. Nah. Jadi ceritanya di sini kita mendapat sipu nenek kuning. Iya. Jadi rumah kita juga dibilang Rumah Kuning. Iya, karena awalnya kita nggak tahu mau kasih nama apa kan. Ya Ya. udah sesuai dengan nama suku kita aja. Ya, ya. Kita angkat namanya. Ngomong-ngomong kalau sekarang Rumah Kuning di Pontianak, apakah ada pelayanan spesial kepada umum? Maksudnya misalnya pengobatan ada. Agak itu untuk hari-hari tertentu. Kalau misalnya kan Jadi kalau masalah pelayanan untuk umum, servis-servis pengobatan ada Tapi ya. harinya tertentu tadi. Hari tertentu. Soalnya posisi saya tidak tinggal di sini kan. Oh. Ini hari-hari apa aja kalau misalnya? Kalau dulu kita adanya setiap hari itu. setiap hari Minggu ya. Hari Minggu. Ya, setiap hari Minggu. Dan kalau itu Minggu di sana itu nggak berhalangan gitu. Kalau saya di sana di Pinyuk tidak ada halangan, saya datang. Kalau ada panggilan mendesak dengan halangan, ya kita timbangkan langsung mungkin. Ya, tapi kita juga kita ada diundang langsung. Ya, ya. Dijemput langsung dari Pinyuk ke tempat
Kami tidak di sini lagi. Oh bisa begitu ya. Ya. Ya makanya warga Pontianak ini. Jadi di Pontianak ini ada rumah kuning, beruntung sekali Anda ya. Mungkin Anda punya masalah kesehatan atau masalah keharmonisan keluarga. Ya, berarti lebih banyak kalau untuk masa yang di Pontianak saya ini suhu ini yang suhunya. Suhu yang kita yang Kadang gini, kita yang handle. dia pun kalau Dia kan ke rumah sakit ini. kita lihat perhatikan dia bukan kena yang listrik yang istilahnya hargai gitu saya tangan saya angkat tinggi kan ada dokter Ya karena kita kita semua kembali ke dokter lagi jadi kadang-kadang hal mistik pun gini anehnya dia nggak mempan dengan obat. Sering kali saya ketemu dan terjadinya begitu. Kenapa kayak begini? Padahal obat dosisnya udah tinggi, tapi penyakitnya contohnya beberapa saat ini ada seorang anak berumur 16 tahun memasuki rumah sakit Kalitas Bakti. Dia udah 7 hari memasuki 7 hari demam turun. Jadi kalau didiamkan dia minum obat atau diinfus sekitar 4 jam 3 jam kembali lagi panas lagi menggigil lagi gitu loh. Sebenarnya itu apa gitu loh. Dan anehnya kita selakuan dengan Cynthia gitu Sintin biasa orang bilang Sintin gitu dan keesokan harinya nggak pernah turun nggak pernah naik panas lagi sembuh. Jadi permintaan dia ke dokter atau gimana langsung keluar. Soalnya dokter udah melihat katanya nggak ada kesakitan apa. Jadi dari pandangan sudut dokter boleh langsung diperbolehkan keesokan harinya keluar gitu. Iya dan ada yang mau saya ini sampaikan kepada mungkin untuk umum lah. Kalau bagus kita ada sesuatu sakit bisa aja mungkin kita menjalani 2 pengobatan. Jangan satu. Kita harus berobat secara medis. Kalau medis sudah tidak mempan, kita lari ke gaib ya. Tapi gaib kalau gaibnya sudah dilibas, diusir, tetap harus kembali ke medis. Karena kita manusia nggak mungkin hanya mengharapkan satu jalur gitu. Jadi cuma yang bisa kita ngomongkan gitu aja gitu. Jadi kalau untuk rumah kuning sendiri memang ada pelayanan. Makanya lewat pembicaraan kali ini sahabat-sahabat mungkin bisa ada menangkap sesuatu ya. Jadi kadang-kadang kita itu orang pernah bertanya kenapa di dunia ini mesti ada tato. Aneh juga kan. Kenapa? Inilah fungsinya. Karena kalau untuk dokter dia tidak bisa berhubungan dengan yang alam gaib. Kalau para petatung mereka masing-masing punya maha guru dan berkesempatan bisa berhadapan langsung dengan yang mistik ini. Inilah fungsinya tatung. Jadi kalau tatung sebenarnya dia tuh lebih fokus kepada hal-hal yang tak nampak. Yang secara medis tidak bisa diungkapkan. Kadang-kadang juga pernah saya jumpai masalah-masalah seperti dulu pernah ada satu orang dia tuh selalu ke dokter tapi tidak kunjung sembuh. Akhirnya datang ke masalah spiritual dan terdeteksi bahwa itu ada yang bercokol di tubuhnya. Mengikuti akhirnya lewat proses spiritual barang itu ya kita ajak damai atau kita minta tolonglah untuk minggirlah. Selesai itu tetap kita harus konsumsi obat karena apa sudah akut sudah masuk lama efeknya sudah ke tubuh. Karena kelamaan. Kelamaan. Tetap harus 2 jalur medis dan jalur gaib. Spiritual. Non medis gitu ya. Jalur medis sama jalur spiritual. Kalau tanpa itu memang nggak bisa. Kecuali dia cuma biasa anak kecil aja, bayi aja, wah nangisnya minta ampun, kita sapu-sapu pakai air maco aja selesai loh. Itulah namanya gaib, keajaiban. Kalau Suhuleng selama ini udah umur berapa? Terus saya 77 sahabat.
Wah, ini bertatung dari umur berapa? Saya waktu bertatung umur 17. 17 lah. Ayah sudah 60 tahun. Oh, luar biasa. Senior. Jadi waktu pertama bertatung susah tidak? Kalau bagian saya tidak susah. Ah. Sekarang saya mulai cerita. Silakan. Kita dengar sahabat. Saya punya guru adalah di Jawa. Di Jawa. Jawa namanya Suprapto. Suprapto ya. Jadi waktu itu saya orang tukang jam. Jadi tukang jam. Servis jam. Servis jam. Ya. Karena di toko itu ada ibu Jawa itu minta ucapan itu untuk jual cabai. Ya. Karena toko ini bukan kita punya, buat kita punya. Saya bilang minta saya mau minta siapa, lebih baik aja minta dengan bonnya langsung. Nah, sudahlah, saya langsung minta dengan bonnya. Bonnya kan oke sudah mulai jual. Tiap hari jam saya dia akan bertumpuk, ini tumpuk satu tumpuk. Berapa ini umpama katanya ini tumpuk 100, ini 200 tumpuk. Tumpuk ada kurang lebih ada 30 tumpuk. Harganya beda-beda. Jadi saya lihat tiap hari ibu ini sudah tua, kelihatan usianya sudah 60. Jadi tiap hari begini tumpuk sudah sampai jam 6 sampai jam 9 memang sih mungkin tumpuk jualan. Jadi saya lihat ini ibu kasihan juga. Saya hanya dipesan sama ibu saya. Kalau kita lihat orang susah bisa kita bantu. Tidak bisa ya kita diam-diam jangan banyak ngomong. Betul. Saya ingat bantu sampai tahun 67 sampai 67. Jadi ibu ini sudah bilang dengan saya, kamu mau ikut ibu nggak pulang Jawa? Pulang Jawa buat apa? Ibu kan sudah tua, ikutlah. Iya, ikutlah. Sudah sampai sana, saya sudah sampai sana, sudahlah. Dia bilang saya harus bawa temu Pak D saya. Pak D kamu siapa? Boleh ya, boleh siap lah. Temu Pak D saya. Jadi 3 hari, paling lama 3 hari lah. Dia bilang temu Pak D saya. Ya boleh lah, ibu belikan pakaian dulu. Beli berapa? Tidak salah 5 step. Pulang ketemu Pak D itu naik kapal Benhat. Itu masih kapal biasa. Wah sekali rombongnya besar luar biasa. Kau bilang mungkin kita tak hidup. Kamu jangan sembarang omong, yuk keluar ke depan kapal itu. Gede itu. Kita punya kapal di dalam laut, sampingnya sudah air. Wah, saya bilang, Bu, kalau begini sih kita tidak akan hidup. Tetap hidup. Sudah 3 hari.
sudah sampai lah sana. Ya. Karena dia bilang gimana jalan temukan balik. Ya. Sekali jalan 8 jam. 8 jam perjalanannya ya. Zaman dulu tahun 67 sahabat. Setelah lewat gelombang besar dengan kapal kecil ya. 8 jam. 8 jam sudah mau maghrib lah. Nah, sudah maghrib ya. Hampir. Masuk ke hutan itu. Hutan itu